Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel ini. Mari kita dengarkan kisahnya. Di negeri Syam yang damai, seorang raja bijaksana mencari penerus tahtanya. Di tengah rakyatnya yang hidup sederhana, muncullah seorang pemuda bernama Basar yang kemudian dikenal sebagai Zulkifli. Perjalanan hidupnya adalah kisah tentang janji, kesabaran, dan iman yang tak tergoyahkan. Di alun-alun kota Syam yang ramai, penduduk berkumpul mendengar titah sang raja. Raja berdiri di atas panggung, mengenakan jubah kebesarannya. Suara sangkakala terdengar memanggil semua orang. Raja mengangkat tangannya untuk meminta perhatian dan berkata, "Wahai rakyatku, masaku hampir habis. Aku membutuhkan seorang penerus yang tidak hanya memimpin dengan kekuatan, tapi juga dengan iman dan kesabaran. Siapa yang sanggup berpuasa di siang hari, beribadah di malam hari, dan tidak mudah marah, dia akan menjadi raja setelahku." Kerumunan saling berbisik, terkejut, dan ragu. Seorang pemuda sederhana dengan wajah bersinar maju ke depan dengan keyakinan. Basar membungkuk hormat dan berkata, "Hamba baginda, dengan izin Allah, hamba sanggup memenuhi syarat itu." Raja pun tersenyum puas dan berkata, "Baiklah wahai pemuda, jika engkau menepati janjimu, maka aku akan menyerahkan seluruh kekuasaan ini padamu." Basar pun diangkat menjadi raja, menggantikan raja terdahulu. Di istana megah, Basar mengenakan pakaian kebesaran raja. Para pemuka agama membaca doa, sementara rakyat bersorak. Basar diberi gelar Zulkifli, yang berarti orang yang sanggup menunaikan janji. Namun, cobaan besar telah menunggunya. Ia menatap rakyatnya dengan penuh keyakinan dan berkata, "Rakyatku, aku bersumpah di hadapan Allah untuk memimpin kalian dengan keadilan dan kesabaran. Doakan aku agar selalu teguh dalam janji ini." Rakyat pun bersorak. Suatu hari, kelompok pemberontak muncul, berniat menggulingkan Zulkifli dari tahtanya. Di sebuah ruang yang gelap, kelompok pemberontak berkumpul, berbisik merencanakan kudeta. Pemimpin pemberontak berkata, "Zulkifli terlalu lemah. Ia hanya mengandalkan doa dan kesabaran. Kita harus merebut tahta ini sebelum dia memperkuat posisinya." Anak buahnya pun berkata, "Tapi rakyat mencintainya. Bagaimana kita bisa melawan tanpa dukungan mereka?" Pemimpin pemberontak menyeringai dan berkata, "Kita gunakan rasa takut mereka. Tanpa pasukan, Zulkifli tidak bisa melawan." Di aula istana, Zulkifli memanggil rakyatnya untuk membahas rencana melawan pemberontak. Zulkifli dengan suara tenang namun tegas berkata, "Rakyatku, para pemberontak ingin menghancurkan kedamaian negeri ini. Aku meminta kalian untuk berdiri bersamaku melawan mereka." Kerumunan mulai gelisah, beberapa menggelengkan kepala. Seseorang pria tua berkata, "Ampun baginda, kami takut jika kami mati, siapa yang akan mengurus keluarga kami?" Zulkifli terdiam
terlihat memikirkan sesuatu. Zulkifli pun tersenyum lembut berkata, "Jika itu yang kalian takutkan, aku akan memohon kepada Allah agar tidak satupun dari kalian gugur di medan perang." Suatu ketika Zulkifli di dalam ruangan kecil berdoa dengan khusyuk. Zulkifli berdoa, "Ya Allah, lindungilah rakyatku, jangan biarkan satupun dari mereka gugur di medan perang. Hanya Engkaulah pelindung kami." Cahaya lembut muncul dari arah jendela bahwa menandakan doa Zulkifli diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di medan perang, pasukan Zulkifli bertempur melawan pemberontak. Meskipun pertempuran sengit, tidak ada prajurit yang terluka parah. Zulkifli berdiri di bukit mengawasi dengan tenang. Dengan izin Allah, pasukan Zulkifli memenangkan perang tanpa satupun korban jiwa. Ini adalah keajaiban yang telah diciptakan oleh Zulkifli yang mengokohkan cinta rakyat kepada rajanya. Pemberontak menyerah, pasukan Zulkifli bersorak. Di suatu malam di istana, seorang kakek tua memohon kepada penjaga untuk bertemu Zulkifli. Kakek pun berkata kepada penjaga, "Tolong izinkan aku bertemu raja. Aku punya masalah penting yang hanya bisa ia selesaikan." Penjaga pun melapor ke Zulkifli yang sedang beristirahat. Zulkifli memutuskan untuk bertemu kakek keesokan harinya. Di aula istana, kakek tidak datang tepat waktu. Zulkifli tetap menunggu dengan sabar. Malam berikutnya, kakek kembali datang terlambat, memberi alasan lagi. Zulkifli dengan nada lembut berkata, "Datanglah esok hari, kakek. Aku akan menunggu." Kakek pun pergi, tapi sebenarnya ia adalah iblis yang sedang menguji kesabaran Zulkifli. Di sebuah kamar dan malam sunyi, Zulkifli tertidur lelap. Tiba-tiba iblis yang menyamar sebagai kakek tua menyusup ke kamarnya. Iblis berbisik di telinga Zulkifli, "Bangunlah wahai raja, tebaklah siapa aku." Zulkifli pun terbangun melihat sekelilingnya. Ia menyadari bahwa pintu tetap tertutup. Zulkifli dengan tegas berkata, "Engkau adalah musuh Allah. Kau datang untuk menggoyahkan imanku, tapi aku tidak akan melanggar janjiku kepadanya." Iblis pun menyusut ketakutan, berteriak lalu menghilang dalam kepulan asap hitam. Zulkifli berdiri di balkon istana, melihat rakyatnya yang hidup damai. Zulkifli berhasil melewati ujian besar dalam hidupnya. Kesabaran, iman, dan komitmennya pada janji membuatnya menjadi pemimpin sejati yang dicintai rakyatnya. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah hidupnya. Tamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.